Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transformasi Laplace. Nah, ini adalah definisi dari transformasi Laplace. Misalkan ft itu adalah suatu fungsi yang didefinisikan untuk t positif bila integral tak wajar ini, integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST FT dt itu konvergen ke suatu fungsi Fs, maka Fs disebut transformasi Laplace dari Ft. Dan ini dinyatakan dengan LFT. Jadi bisa dikatakan transformasi Laplace dari Ft ini adalah integral dari E pangkat min ST FT dt dari batas bawah 0, batas atas tak hingga. Seperti ini. Ini nanti akan kita gunakan untuk mencari transformasi Laplace. Nah, selanjutnya Ft itu disebut sebagai inverse transformasi Laplace dari Fs. Dan bisa dituliskan dengan ini. L inverse Fs seperti ini. Ini adalah hubungan antara Ft dan Fs. Nah, pada video kali ini kita baru akan membahas yang pertama, bagaimana mencari transformasi Laplace dari fungsi ft, gitu ya. Jadi kita akan mencari fs-nya seperti apa. Contohnya seperti ini. Tentukan transformasi Laplace dari ft sama dengan 1. Nah, seperti yang dituliskan dalam definisi pada slide sebelumnya, kita punya definisi untuk LFT atau Fs-nya, transformasi Laplace dari Ft itu rumusnya seperti ini. Integral dari batas bawah 0, batas atas tak hingga, dari fungsi E pangkat min ST Ft dt. Nah, karena Ft-nya sama dengan 1, Ft sama dengan 1 ini, maka Ft yang pada rumus transformasi Laplace ini kita juga ganti dengan 1. Sehingga diperoleh integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali 1 dt. Bisa kita tuliskan menjadi integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dt. Nah, berapa integral dari E pangkat min ST dt? Hasilnya adalah min 1 per S. E pangkat min ST dengan batas bawah 0, batas atas tak hingga. Sehingga bisa kita tuliskan, kita masukkan batasnya menjadi min 1 per S. E pangkat min S kali tak hingga dikurangi min 1 per S E pangkat min S dikalikan 0. Seperti ini ya. Nah, ini menjadi min 1 per S dikalikan E pangkat min tak hingga. Karena S kali tak hingga itu tak hingga, maka ini menjadi E pangkat min tak hingga. Min ketemu min di sini jadi plus 1 per S E pangkat. Nah, di sini ada min S kali 0. Ini menjadi 0. Sehingga ini 1 per S E pangkat 0. Nah, min 1 per S kali E pangkat tak hingga. E pangkat tak hingga di sini hasilnya adalah 0. Ditambah 1 per S E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Sehingga diperoleh solusi 0 ditambah 1 per S. Hasilnya adalah 1 per S. Seperti ini. Jadi transformasi Laplace dari Ft ditransformasi menjadi Fs dengan Ft-nya sama dengan 1, Fs-nya adalah 1 per S. Seperti ini. Oke, untuk contoh fungsi yang berikutnya,
tentukan transformasi Laplace dari E pangkat AT. E pangkat AT. Nah, seperti yang di definisi, transformasi Laplace-nya dapat ditulis sebagai LFT sama dengan Fs sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST Ft dt. Seperti ini. Nah, kita ganti Ft-nya, ini kita ganti dengan fungsi yang diketahui, yaitu fungsi E pangkat AT. Sehingga diperoleh integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST E pangkat AT dt. Nah, sesuai dengan sifat pangkat, di sini ada E pangkat min ST dan E pangkat AT. Ya, sama-sama bilangan pokoknya itu E, bisa kita jadikan satu menjadi gini. E pangkat min ST ditambah AT dt. Karena sama-sama E. Sama-sama E pangkat, bilangan pokoknya sama-sama E. Nah, berikutnya kita bisa menuliskan ini menjadi E pangkat min S dikurangi A. T seperti ini. Boleh ya, karena di sini ada min S, di sini ada plus A. Kalau saya keluarkan min T-nya, maka yang di dalam kurung di sini tinggal S min A. Ini kalau kita uraikan, min dikalikan S itu menjadi min S, dikalikan T menjadi min ST, kemudian min dikalikan min A menjadi plus A, dikalikan T, jadi plus AT. Sehingga bentuk min dalam kurung S min A T itu sama dengan min ST plus AT. dt, jangan lupa. Baik. Nah, di sini bisa kita integralkan. Yang perlu diingat dulu di sini, kalau saya punya integral E pangkat katakanlah Ft dt. Jadi di sini adalah fungsi sembarang gitu ya. E pangkat sesuatu fungsi dt. Integralnya adalah 1 per F aksen T E pangkat Ft. Begini. Jadi misal saya punya integral E pangkat min St seperti yang tadi di depan, dt. Nah, solusinya adalah 1 per turunan dari min St terhadap T. Solusinya adalah min S. Turunan dari min ST terhadap T itu adalah min S. E pangkat min ST plus C. Gini ya. Jangan lupa plus C karena di sini integralnya tidak punya batas. Kalau punya batas berarti tidak perlu menuliskan plus C. Misal, saya punya lagi. E pangkat 5T dt. Solusinya adalah 1 per 5. 5 diperoleh dari mana? Dari turunannya 5T terhadap T. Turunannya 5T itu adalah 5. E pangkat 5T plus C. Nah, sehingga kita kembali ke sini. Integral dari E pangkat min S min A T dt itu hasilnya adalah 1 per min S min A. E pangkat min S min A T begini ya, turunan dari min S min A T itu adalah min S min A begitu ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Di batas bawahnya 0, batas atasnya tak hingga. Nah, kita masukkan batas-batasnya. Yang pertama batas atas dulu. Ini saya taruh minnya di depan sini boleh ya. S min A, jadi min 1 per S min A, E pangkat min S min A dikali tak hingga, batas atas dulu, dikurangi min 1 per S min A, E pangkat
min. S min A kali 0. Seperti ini. Nah, kita hitung. Yang depan menjadi 1/. S min A. Nah, ini tadi sama seperti sebelumnya. Min, S min A kali tak hingga, itu menjadi min tak hingga. Dikurangi, ini ada min sama min, saya tulis plus seperti ini. 1/. S min A dikali E pangkat 0. E pangkat. Yang di atas sini kan E pangkat S min A dikalikan 0. Jadinya 0. Gitu ya. Nah, ini hasilnya menjadi min 1/. S min A E pangkat min tak hingga, bisa langsung saya tulis menjadi 0, begitu ya. E pangkat min tak hingga 0 ditambah 1/. S min A dikali 1. Solusinya adalah 1/. S min A. Seperti ini. Jadi, transformasi dari Ft ke Fs dari E pangkat At, hasil transformasinya adalah 1/. S min A. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana melakukan transformasi Laplace dari fungsi E pangkat At. Dengan cara yang sama, masih menggunakan rumus ini, integral tak wajar ini, kita bisa melakukan atau kita bisa mencari transformasi Laplace dari fungsi-fungsi yang lain. Nah, berikutnya di sini saya tampilkan untuk tabel transformasi Laplace untuk fungsi-fungsi yang lain. Tadi kita baru membuktikan untuk 2 buah fungsi saja, yaitu untuk Ft sama dengan 1 dan Ft sama dengan E pangkat At. Nah, ini adalah hasil transformasi Laplace dengan cara yang sama tadi, dengan menggunakan integral tak wajar 0 sampai tak hingga E pangkat min St Ft dt. Untuk Ft yang lain yang ada di kolom pertama di sini, jika dihitung hasilnya akan menjadi Fs, hasil transformasi Laplace-nya yang ada di kolom yang kedua, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan memakai saja tabel ini, tabel transformasi Laplace ini, untuk menyelesaikan soal-soal yang sederhana dulu. Jadi kita gunakan tabel ini saja tanpa kita membuktikan lagi untuk fungsi-fungsi yang lain. Kita pakai saja tabel yang ini. Mari kita lihat untuk contoh-contoh penggunaan tabel transformasi Laplace untuk menyelesaikan beberapa masalah. Baik, contohnya seperti ini. Yang pertama, jika Ft-nya sama dengan 3, maka transformasi Laplace-nya seperti apa, gitu ya. Nah, di tabel sebelumnya kita tahu bahwa L untuk fungsi Ft-nya sama dengan 1, itu kan hasilnya adalah 1/S. Maka, untuk Ft-nya sama dengan 3, kita bisa menuliskannya dengan 3 kali L1, begitu ya. Sehingga menjadi 3 dikalikan 1/S. Hasilnya adalah 3/S. Seperti ini. Nah, yang kedua. Bagaimana jika Ft-nya sama dengan 7T? Di tabel sebelumnya, kita punya LT. LT itu sama dengan L untuk T pangkat 1. Begitu ya, T sama dengan T pangkat 1. Hasilnya adalah 1 faktorial
dibagi S pangkat 1 plus 1. Seperti yang di tabel untuk baris yang kedua. T pangkat N. T pangkat N. Hasil transformasinya adalah N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. Sehingga di sini bisa saya tuliskan L untuk T pangkat 1 seperti ini. 1 faktorial dibagi S pangkat 1 plus 1. Atau bisa kita hitung 1 faktorial itu 1 per S kuadrat. Begini ya. Sehingga untuk 7T bagaimana? L 7T ini kan menjadi 7 dikalikan LT. Begini. 7 dikalikan LT berarti 7 dikalikan LT adalah 1 S kuadrat. Maka solusinya adalah 7 per S kuadrat. Seperti ini. Oke. Contoh yang berikutnya. Untuk FT sama dengan min 6E pangkat 2T. Nah, di tabel yang ada itu adalah L E pangkat AT. Seperti yang kita sudah buktikan tadi juga sebelumnya, L E pangkat AT itu solusinya adalah 1 per S min A. 1 per S min A. Sehingga di sini kan E pangkat 2T. Jadi, kalau saya punya L E pangkat 2T, maka yang kita ubah adalah A-nya. Di sini AT, maka S min A. Kalau di sini 2T, berarti sama dengan 1 per S min 2. Karena A-nya adalah 2. Jadi, untuk FT sama dengan min 6 dikalikan E pangkat 2T, maka transformasi Laplace-nya min 6 E pangkat 2T saya tuliskan seperti ini. Bisa ditulis menjadi min 6 dikalikan L E pangkat 2T. Hasilnya adalah min 6 per S min 2. Seperti ini. Nah, contoh yang terakhir. Saya punya sin 2T plus 1. Kalau begini bagaimana? Kita lihat juga di tabel. Untuk yang sin 2T, kita menggunakan bentuk yang ada di tabel, ada L sin AT. L sin AT, hasil transformasinya adalah A per S kuadrat plus A kuadrat. Begini. Sehingga untuk sin 2T, maka A-nya kan sama dengan 2. Menjadi 2 per S kuadrat plus 2 kuadrat. Bisa ditulis 2 per S kuadrat plus 4. Seperti ini. Nah, berikutnya, kalau untuk sin 2T plus 1 bagaimana? L sin 2T plus 1 itu bisa ditulis menjadi L sin 2T ditambah L1. Begini. Padahal L sin 2T tadi 2 per S kuadrat plus 4. Kita tuliskan begini. Sementara L1-nya itu adalah 1 per S. Begini. Nah, kita operasikan atau kita jumlahkan. Kalau penjumlahan kan untuk pecahan ditambah pecahan, maka penyebutnya harus sama, gitu ya. Saya tuliskan di sini. Penyebutnya harus sama, maka kita samakan menjadi S dikalikan S kuadrat plus 4, begini. Kemudian untuk pembilangnya, untuk yang depan, maka kita kalikan dengan S. Jadi 2S ditambah yang belakang kita kalikan dengan
S kuadrat plus 4. Jadi hasilnya adalah 2S ditambah S kuadrat plus 4 dibagi dengan S pangkat 3 plus 4S. Seperti ini. Ini adalah contoh bagaimana menggunakan tabel transformasi Laplace itu untuk mencari transformasi dari fungsi-fungsi yang sederhana seperti ini. Baik, nah untuk latihannya ada 4 soal. Tentukan transformasi Laplace untuk fungsi-fungsi berikut ini. Silahkan dicoba. Dicari dengan menggunakan tabel transformasi Laplace yang ada di slide sebelumnya. Oke, semoga dapat dipahami. Sekian untuk penjelasan dari saya. Sampai jumpa di penjelasan tentang transformasi Laplace berikutnya. Selamat belajar. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.